Kalau teman-teman perawat, kita sering sekali memiliki bayi dengan gagal napas dan harus dibantu pernapasannya dengan ventilator dan pasiennya harus terintubasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang bayi yang terintubasi dan terpasang ventilator dan mengalami desaturasi atau kenaikan usaha napas. Apa yang harus kita kerjakan? Biasanya setelah kita intubasi dan kita pasang settingan ventilator, kita harus memastikan bahwa bayinya dalam keadaan stabil ya. Yang tadinya usaha napasnya tinggi, down score jadi lebih bagus, kemudian yang tadinya saturasinya jadi lebih bagus ya, dan dilakukan settingan ventilator yang sangat sesuai dengan keadaan bayi. Nah, selama pemantauan bisa saja terjadi desaturasi pada bayi dan yang tadinya udah enak napasnya jadi bertambah berat. Nah, jawabannya adalah kita harus mengevaluasi DOPE, D, O, P, dan E. Yang pertama adalah D, dislokasi. Jadi, kita harus mengevaluasi apakah ETT-nya itu berubah tempat. ETT-nya bisa saja terdorong, tertarik, atau tercabut. Jadi sebenarnya sempat keluar, pernah tuh kejadian, sempat keluar ETT, terus oh kok ini batas bibirnya jadi lebih sedikit, akhirnya didorong, pas didorong ternyata masuknya ke perut. Nah itu bisa aja terjadi seperti itu. Nah ini ada contoh gambar ya, ini Karina tuh kelihatan bahwa percabangan bronkus ya, ETT-nya di atas Karina. Nah lihat batas bibir, saat operan jaga ketahui batas bibir kedalaman ETT. Contoh kasusnya begini, misalnya saya intubasi pakai rumus 6 tambah berat badan. Berat badannya 3, saya pasang 9. Ternyata dari foto rongsen 9 kedalaman, jadi kita tarik 8,5. Oleh karena itu yang harus dioperin adalah 8,5. Karena itu sudah dianggap posisi yang pas. Jadi kita harus juga tahu riwayat posisi ETT dari rongsen ya. Jadi oh ini sudah ditarik, berarti sudah tidak kedalaman lagi. Nah, periksa bayinya. Apakah suara napas kiri sama dengan kanan? Apakah sinkron dengan pemberian udara inspirasi dari ventilator? Jadi kita bisa lihat grafiknya. Kalau tercabut ya pasti kacau lah grafik ventilatornya. Ya, kalau terdorong ke lebih dalam, biasanya dia akan masuk ke bronkus kanan. Oleh karena itu suara napas kanan akan lebih besar daripada suara napas di paru kiri. Nah biasanya itu kedorong, tinggal ditarik sedikit, bisalah desaturasinya teratasi. Tips supaya tidak dislokasi, petugas yang melakukan intubasi menggunakan rumus. Jadi hitung betul-betul ya. Dan berat ETT 6 cm ditambah berat badan bayi. Nah, itu adalah batas ETT di bibir. Dan tetap diperiksa suara napas kedua lapang paru apakah simetris sebelum dilakukan fiksasi. Jadi setelah intubasi, pastikan bukan hanya dengan angka, tapi pastikan dengan klinis apakah dadanya keduanya ngembang, apakah suara napasnya simetris, lalu difiksasi. Ketika kita melakukan fiksasi, kita harus pastikan fiksasi itu tahan goncangan ya, jadi crash stable. Oleh karena itu, fiksasi yang baik seharusnya tidak membuat reintubasi dijaga selanjutnya. Karena goyang lagi, dislokasi lagi, desaturasi lagi, akhirnya jadi bolak-balik bayinya jelek. Ya, ketiga, ketika kita melakukan suction, kayaknya tidak bisa sendiri deh untuk suction ETT karena harus dilakukan dengan secara steril dan harus ada orang juga yang melakukan fiksasi. Jadi nggak habis di suction kemudian jadi dislokasi. Yang kedua, kadang-kadang teman-teman juga suka lupa kalau suction juga ada batas maksimal pressure-nya. Kalau ketarik ya, kalau pressure-nya ketinggian bisa aja kan ETT-nya ketarik. Yang keempat, apabila mau mobilisasi pasien, misalnya seperti membersihkan nesting, mengganti popok, dan sebagainya, pastikan kita juga memperhatikan posisi ETT ya, jadi tidak gerasak-gerusuk, harus lembut supaya tidak dislokasi. Yang kedua adalah O, obstruksi. Ini juga paling sering ya, obstruksi bisa disebabkan karena adanya darah, misalnya pada perdarahan paru, atau lendir pada pneumonia atau MAS yang berat, atau kanulnya tertekuk karena ETT pada bayi itu kan halus ya, maksudnya silikon, lembut dan kecil. Jadi ketika dia dengan perubahan posisi ya, ujung
ya tertekuk sedikit ya udah jadi obstruksi. Jadi apa yang harus dilakukan? Cek posisi kanul ETT-nya, posisi bayinya, kadang juga leher si bayi juga bisa menyebabkan tertutupnya jalan nafas ya. Suction via ETT untuk mengevaluasi adakah yang menyumbat intra ETT-nya. Sirkuitnya juga harus kita perhatikan ya. Kalau sirkuit kelembapannya buruk maka akan cepat menjadi lendir. Nah, humidifier harus dipastikan berfungsi dan posisi bayinya harus posisi menghidu untuk membuka jalan napas. Yang ketiga adalah P, pneumotoraks. Pneumotoraks bisa terjadi apabila ada pecahnya alveolus sehingga ada udara di antara alveolus dengan rongga torak ya. Nah, oleh karena itu ketika ada pneumotoraks, paru-parunya jadi terhimpit ya, jadi tidak bisa berkembang. Nah, oleh karena itu yang kita lihat adalah dada yang bagian pneumotoraks tidak bisa mengembang dengan simetris ya, dadanya tertinggal. Kemudian suara napas di bagian pneumotoraks melemah. Oleh karena ini harus memiliki klinis yang sangat baik untuk menilai apakah ini pneumotoraks atau tidak. Dan akan dibuktikan dengan foto rongsen. Jangan dikit-dikit foto ya, karena klinisnya tidak baik. Untuk mencegahnya, kita bisa memberikan tekanan VTP yang sesuai, jangan terlalu tinggi. Kalau kita menggunakan Mixtape atau Neopaf, kita bisa melihat tekanan PIP yang kita berikan ya. Harusnya menggunakan Ambubec juga kita harus ada pressure relief ya, dibatasin paling tinggi 40 tekanannya. Nah, yang keempat adalah equipment. Equipment adalah bisa saja bayinya desaturasi, tapi bukan bayinya yang salah, yaitu mesinnya, ventilatornya, sirkuitnya, sumber oksigennya, atau sumber udara tekan yang kita gunakan untuk ventilator. Mungkin demikian teman-teman, mari kita tingkatkan keamanan bekerja di unit perinatologi.